Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Radio. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing seputar peternakan bebek telur. Intinya hari ini kita akan bahas yaitu updatean, yaitu masalah bahan dasar untuk makanan pabrikan ataupun kandungan nutrisi. Intinya ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi untuk masalah pakan ini nanti teman-teman bisa mengetahui untuk kandungan dasarnya ataupun nutrisi berapa persennya. Jadi untuk mengetahui mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rabiu, channel penyemangat peternakan bebek telur pemula. Khususnya kita para pemula, intinya semoga tetap semangat dalam bidang peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita syukuri dan wajib kita syukuri. Nah, tetap kita saat ini masih menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bincang lagi seputar peternakan bebek telur. Intinya membahas, yaitu kita akan mengutarakan tema, intinya teman-teman yang penasaran, intinya bahan dasar pokok untuk kandungan dan kandungan nutrisi untuk pakan pabrikan itu apa sih. Intinya jika teman-teman nanti bisa mengetahui dan bisa mengeksperimen dengan bahan-bahan tersebut, jadi nanti kita lihat apa sih kandungan nutrisi dan bahan-bahannya untuk pakanan pabrik. Oke, jadi yang perlu teman-teman ketahui, intinya ini kan pakan pabrik, beda dengan pakan campur yaitu yang menggunakan konsentrat. Jadi nanti teman-teman bisa memahami tentang hal ini antara perbedaan pakan campur dan pakan pabrikan. Karena nanti kalau teman-teman tahu untuk bahan dasarnya itu, wah ternyata ini, jadi teman-teman bisa memahami nggak perlu dicampur lagi dengan bahan-bahan lain, karena memang udah rangkuman dari bahan-bahan dan diracik oleh pabrik. Jadi yang pertama yang teman-teman harus ketahui untuk bahan dasarnya itu yang paling inti yaitu 3, yaitu yang pertama yaitu jagung, yaitu jagung giling yang halus agaan. Jadi itulah manfaatnya kandungan jagung itu pada peternakan bebek telur. Intinya kan kalau pakan pabrik itu masih udah diramu lagi dengan tambahan-tambahan vitamin, jadi lebih sempurna untuk masalah kadarnya. Jadi yang bahan dasar yang kedua yaitu berupa dedak padi. Nah, teman-teman pasti mengetahui dedak padi umum itulah kalau untuk pakanan bebek telur. Bebek lah kalau di kampung-kampung memelihara 5 ekor dicarikan dedak di saat orang mengupas gilingan padi itu dibelinya. Dan yang ketiga yaitu bungkil kedelai. Intinya teman-teman tahu kan bungkil kedelai itu yaitu dari kacang kedelai, yaitu yang diambil yang dari kelopak kulit arinya, itulah bungkil kedelai. Jadi itu sangat mengandung protein yang tinggi, intinya dapat membantu pakan itu berkualitas. Untuk bahan-bahan tersebut nanti diramu dengan kandungan nutrisi yang ada pada bahan tersebut. Oke teman-teman, untuk bahan yang dipakai selanjutnya itu berupa, ini mungkin bahasa Inggrisnya mungkin hanya orang pabrik yang tahu, yaitu DDGS meat bone meat, yang kemudian polan, dan kemudian minyak, yaitulah minyak sebagai perekat untuk menjadi butiran ataupun butiran sebatang korek api, itulah yang untuk merekatkan pakan tersebut. Oke teman, jadi kita akan bahas yaitu kandungan nutrisinya ya untuk pakan pabrikan. Jadi ini hanya sekedar ngasih informasi buat teman-teman agar paham untuk masalah kandungannya. Jadi teman-teman dalam pemberian pakan bebek telur untuk menggunakan pakan pabrikan ini langsung full, nggak usah dicampur-campur lagi. Nah, untuk kandungan nutrisinya tersendiri yaitu untuk kadar airnya maksimal dia 14%. Intinya seandainya teman-teman bisa meracik sendiri, yaitu menggunakan kadar air yaitu 14%.
Jadi untuk masalah protein minimal dia 18%. Jadi di antara racikan pakan yang ada yaitu menggunakan protein yaitu sekitar 18%, jangan kurang. Intinya itulah yang menentukan maksimalnya untuk produksi telur. Jadi untuk lemak yaitu kisaran minimal dia 3%, dan serat kisaran untuk masalah serat itu kisaran maksimal 10%. Jadi di sini dikasih sejenis abu lah, mungkin hanya sekedar untuk penambah pelengkap, yaitu kisaran dia 14%, maksimal 14%, dan kalsium berkisar dia 25%. Jadi selebihnya itu hanya orang pabrik lah yang mengetahui rahasia, yaitu kandungan yang tertera pada nutrisi tersebut. Jadi intinya untuk teman-teman yang beternak telur menggunakan pakan pabrikan, intinya itulah kandungan yang bahan-bahan yang terdapat pada pakan pabrikan dan nutrisi yang terkandung pada pakan pabrikan. Jadi banyak kendala para peternak bebek telur pemula, khususnya untuk kita lah semua. Sebetulnya kalau udah menggunakan pakan pabrikan ini ya udah full dulu, karena pengalaman saya itu saya campur lagi dengan dedak, ya jelas berarti dia kandungan proteinnya jadi berkurang karena di situ udah terdapat dedak. Kadang nanti kita kasih jagung padahal di situ udah, ya itulah sah murni pakan pabrikan, ya udah kita berikan full 100% pakan pabrik, nggak usah dicampur-campur lagi. Banyak kendala para pemula yaitu menggunakan pakan pabrikan, yaitu intinya dicampur jadi posisi hasil nggak maksimal. Intinya kalau kita memang betul konsisten untuk menggunakannya, intinya nggak perlu untung banyak, intinya kita masih mendapat untung. Beda dengan pakan meracik, yaitu dia menggunakan sejenis konsentrat, dia memang khusus dia protein total itu konsentrat, dikasih perbandingan dedak entah nasi aking. Oke, menjadi kesimpulan dari video ini, intinya untuk masalah bahan dasar untuk pakan pabrikan tadi yaitu berupa dedak, jagung giling, dan berupa bungkil kedelai, yaitu nanti kalkulasi persen nutrisinya tadi tertera, intinya yang 3 pokok, yaitu protein kisaran dia 18%, dan untuk kadar airnya dia kisaran 14%, dan untuk lemaknya kisaran dia 3%. Jadi intinya teman-teman tetap semangat untuk menjalankan peternakan bebek telur. Jika teman-teman menggunakan pakan jadi ataupun pakan pabrik, fullkanlah, nggak usah campur-campur lagi. Insya Allah kalau misalnya kita konsisten, tetap kita masih bisa tertutupi untuk biaya produksi telurnya. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, sekali lagi mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa.